bisa dibilang bahwa bisnis asuransi kesehatan cenderung memiliki inflasi yang sangat tinggi sih. Oke. Jadi selain dari perkembangan teknologi yang menyebabkan peralatan medis semakin mahal, kita juga mengalami yang namanya kompetisi, di mana kompetisi itu kadang dilandasi oleh perang harga. Yep. Nah, jadi kalau kita bicara perang harga, tentu nasabah yang lebih sehat ya, mungkin yang belum pernah klaim, itu lebih leluasa sebenarnya, memiliki banyak opsi untuk mungkin pindah asuransi ke tempat lain. Kalau kita cek kondisi finansial kita pergi ke Certified Financial Planner, itu pasti di dalam checklist udah masuk asuransi kesehatan yang melengkapi BPJS untuk proteksi diri kita dan juga keluarga. Ya nggak? Karena kan sakit bisa sewaktu-waktu, kita nggak tahu kapan. Tapi kalau sekarang kita lihat Health Trend Report-nya MMB tahun ini 2025, tren inflasi medis global diperkirakan mencapai 10,8% yang juga berkontribusi sama kenaikan premi. Pertanyaan besarnya ini kalau dari POV nasabah ya, warga biasa, kita harus gimana? Nah, selamat datang di Uang Bicara, saya Puryanindita. Kali ini kita bisa ngobrol sama Head of Health Sequis, Mas Michel Nathaniel. Halo Mas. Halo semua teman KBR. Terima kasih nih, kita tiba-tiba langsung bikin studio mendadak di kantormu Mas. Terima kasih udah dibuka kantornya untuk kami. Langsung aja. Ini kan kalau lihat inflasi global lumayan ya, 10% plus. Terus inflasi Indonesia diprediksi 12-14% per tahun, lebih naik lagi gitu. Pandangan Mas sendiri ngelihat kayak gini kayak gimana? Ya, memang tren medis inflasi ini bisa 2 atau 3 kali lipat dari inflasi umum sih, Mbak. Dan memang ini sudah terjadi bertahun-tahun selamanya di Indonesia. Dan ini pun juga banyak faktor ya. Sebenarnya kalau di perusahaan asuransi di tempat kita ya, itu pun inflasinya sebenarnya lebih dari segitu. Lebih dari 14%, tadi kan tier atasnya 14% ya? Betul. Okay. Di kita itu angka inflasi bisa mencapai 20-an%, Mbak. Wow. Itu tertinggi nggak di misalnya dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara? Mungkin bisa dibilang bahwa bisnis asuransi kesehatan cenderung memiliki inflasi yang sangat tinggi sih. Oke. Jadi selain dari perkembangan teknologi yang menyebabkan peralatan medis semakin mahal, kita juga mengalami yang namanya kompetisi, di mana kompetisi itu kadang dilandasi oleh perang harga. Yep. Nah, jadi kalau kita bicara perang harga, tentu nasabah yang lebih sehat ya, mungkin yang belum pernah klaim, itu lebih leluasa sebenarnya, memiliki banyak opsi untuk mungkin pindah asuransi ke tempat lain. Yeah. Nah, sedangkan yang sakit ini kan udah nggak boleh pindah, Mbak. Iya. Opsinya terbatas. Betul, opsinya terbatas. Nah, jadi jika terjadi perang harga seperti ini, itu bisa sangat merusak landscape bisnis asuransi kesehatan. Nah, ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan inflasi medis juga tinggi. Oke. Nah, satu poin terakhir, mungkin Indonesia juga dulu ya, mungkin rentan diserang oleh penyakit infeksi. Jadi dulu mungkin DBD, tipes, malaria merupakan penyakit yang menakutkan kayaknya dulu ya, tahun 90-an. Cuman dengan berkembangnya negara, ekonomi, biasa yang ditakutkan itu sekarang menjadi penyakit kronis seperti kanker, penyakit serangan jantung. Ya, kardiovaskular ya. Kardiovaskular. Nah, kita memang melihat tren-tren penyakit seram seperti ini memang meningkat jauh dalam 10-15 tahun terakhir. Oke. Nah, ini juga yang menyebabkan inflasi medis bagi perusahaan asuransi itu sebenarnya bisa lebih dari yang dilaporkan di beberapa konsultan tersebut sih. Iya. Kalau tadi kan trigger yang Mas bilang adalah teknologi ya. Ada beberapa catatan redaksi kami himpun, dikumpulin, itu ada yang bilang juga bahan baku. Obat tuh emang lagi mahal secara global. Benar gak sih ini terdampak juga kita? Betul. Jadi satu, tentu banyak sekali obat branded ya. Obat paten itu kan kita masih impor sebenarnya. Nah, itu jadi banyak sekali faktor yang bisa memengaruhi harga impor. Ya, mungkin trade policy,
kemudian juga dari sisi currency fluctuation, rupiah terhadap mata uang negara lainnya, itu juga sangat bisa berpengaruh sih. Yeah. Kemudian mungkin yang lebih sering terdengar belakangan ini mungkin tindakan operasi yang keren seperti Da Vinci, di mana itu adalah tindakan operasi menggunakan robot. Nah, tentu dari sisi rumah sakit atau penyedia fasilitas kesehatan ini membutuhkan investasi sampai jutaan dolar. Nah, ini yang juga menyebabkan perawatan atas penyakit kompleks ini semakin mahal. Ya, oke. Nah, sekarang balik lagi nih dari POV nasabah atau yang baru mau punya asuransi tambahan melengkapi BPJS nih ya. Aduh, yang tadinya saya pikir saya akan ambil jenis A gitu. Kayaknya saya ganti deh, yang B aja. Semudah itukah? Apalagi tadi mengingat yang sudah punya sakit bawaan ya. Mungkin tidak kronis, tapi ada kondisi bawaan gitu. Oh, berarti ini kita bicara perubahan plan untuk produk asuransi kesehatan swasta ya, betul. Bukan BPJS ya. Betul. Sebenarnya bisa, karena memang akibat dari kenaikan inflasi medis, memang salah satu konsekuensinya adalah kenaikan premi asuransi kesehatan yang cukup tinggi. Memang kita melihat karena kenaikan premi asuransi kesehatan yang bisa mencapai 30-40% setiap tahunnya. Bahkan jika dibandingkan dengan 3-4 tahun lalu, mungkin hari ini sudah bayar 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari yang mereka bayar sebelumnya. Yeah. Nah, sehingga kita melihat banyak nasabah yang mengakali ini dengan mengecilkan atau menurunkan plan asuransi kesehatannya. Yeah. Ini bisa saja dilakukan. Bisa. Karena cenderung ketika menurunkan plan biasanya perusahaan asuransi sudah tidak lagi melihat riwayat kesehatan. Oke. Nah, beda ceritanya kalau dia naik. Kalau naik memang riwayat kesehatan menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan asuransi kesehatan. Oke, jadi perlu ada siap-siap review lagi nih. Betul. Oke. Apa pesannya untuk yang di titik ini, in this economy, belum punya asuransi pelengkap? Apa yang perlu jadi catatan kita nih? Soalnya kan kalau belum, rata-rata usianya muda ya. Gitu, jadi apa sih lesson learn yang bisa diambil? Kalau dari saya pribadi ya, tentu BPJS menjadi jangkar ikannya kalinya, yang paling bawah yang harus kita miliki. Yeah. Memang itu menurut saya wajib diperlukan oleh semua orang. Nah, kemudian dari lapis kedua, mungkin bagi yang bekerja kantoran biasanya mendapat manfaat asuransi kesehatan dari kantor. Betul. Itu juga bisa sangat membantu sebenarnya. Nah, cuman perlu kita ingat bahwa ketika kita memiliki asuransi kantor ya, tentu hanya dilindungi ketika kita masih sehat bekerja. Alias kalau mungkin kita masih kena penyakit ringan seperti DBD tipes, mungkin kecelakaan ringan, tentu tidak akan mengganggu aktivitas kerja dalam waktu jangka panjang. Yeah. Nah, cuman yang perlu kita sedikit preparasi adalah ketika penyakit kronis seperti kanker, serangan jantung yang kita tidak tahu kapan akan menyerang tiba-tiba datang. Nah, di saat seperti itu mungkin kemampuan bekerja sudah tidak seperti sebelumnya. Nah, kadang juga bisa kehilangan pekerjaan. Nah, ini yang harus kita pikirkan secara matang-matang. Apakah kita rasa BPJS cukup? Nah, jika kita rasa sebenarnya butuh perlindungan lebih dan memang ada ekstra budget, saya rasa asuransi kesehatan menjadi produk asuransi pertama yang kita semua harus miliki sebenarnya, Mbak. Oke. Proteksi itu benar adanya ya. Betul. Dilakukan sebelum nih. Betul. Kita amit-amit kenapa-napa dan gak pengen juga sebenarnya kenapa-napa. Tapi kalau lihat dari data yang kami dapat juga nih Mas, klaimnya perusahaan asuransi itu bisa lebih dari 100% di 3 tahun terakhir. Itu benar apa enggak dari kacamata Mas? Terus apa pengaruhnya nih ke perusahaan asuransi dan juga nasabah kalau kondisi ini terus berlangsung? Betul. Jadi angka yang dilaporkan itu adalah berdasarkan laporan dari OJK dan AAJI sendiri. Bahwa memang 3 tahun kebelakangan industri asuransi kesehatan di industri asuransi jiwa itu memang mengalami kerugian. Alias premi yang kita terima itu jauh lebih sedikit ketimbang jumlah klaim yang kita bayarkan.
ini memang sudah menjadi atensi industri dan regulator bersama. Oke. Nah, seperti yang saya terangkan di awal, memang salah satu faktor penyebab ini adalah setelah perang harga yang berlangsung cukup lama lah ya sejak COVID, ternyata disadarkan oleh semua pelaku asuransi premi yang dikenakan itu terlalu murah, Mbak. Nah, makanya kenapa terjadilah kenaikan premi asuransi yang sangat signifikan dalam 3 tahun belakangan ini. Betul. Nah, salah satu akibatnya ini juga adalah dari karena bisnis asuransi cukup kompleks ya sebenarnya. Di mana ketika kita mengajukan pembelian asuransi itu perlu mengisi pertanyaan kuesioner kesehatan, itu juga kadang terjadi kecurangan. Bisa saja ada riwayat kesehatan yang tidak diungkapkan. Nah, ini juga memperburuk profil resiko dari portofolio asuransi kesehatan. Oke. Jadi vice versa ya, yang mendaftarkan juga seyogyanya seharusnya menjelaskan sejelas-jelasnya kondisi Betul. terkininya gimana sebelum membeli premi, begitu Betul. ya. Nah, sekarang ada juga nih surat edaran dari OJK soal co-payment yang lumayan kontroversial ya, karena di ekonomi sekarang naik sedikit aja berasa kan gitu ya. Gimana perusahaan asuransi ngelihat ini? Sebenarnya perusahaan asuransi sudah berdiskusi panjang, baik itu dengan OJK maupun AAJI. Di mana kami sebenarnya merasa ini merupakan perubahan yang sangat positif bagi industri. Kenapa? Karena kami rasa ketika nasabah ini juga harus ikut andil dalam melakukan pembayaran klaim, maka harapannya adalah mereka juga akan lebih berhati-hati sebenarnya. Nah, sebenarnya praktek ini sudah cukup lazim sih di luar negeri, Mbak. Jadi, ada best practice di mana aja nih yang bisa jadi referensi? Jadi mayoritas di negara maju seperti Singapura, Amerika, Jepang, sebenarnya fitur copay ini sudah menjadi fitur wajib dalam produk asuransi. Oke. Nah, memang kita ini Indonesia termasuk negara yang relatif baru dalam menjual produk asuransi kesehatan. Sehingga mungkin dari level kematangan masyarakat maupun kami juga selaku perusahaan asuransi masih dalam proses belajar juga nih kita dari negara tetangga sebelah. Iya. Per sekarang sih masih ditangguhkan kan, sebenarnya Betul. belum diaktifkan lah regulasi atau peraturan baru ini. Kemarin sempat ada diskusi mungkin ada sistem cap-nya, jadi misalnya minimal 300.000 misalnya, tapi Betul. maksimal 3 juta. Sejauh apa sih percakapan di antara teman-teman di perusahaan asuransi dan juga regulator? Sebenarnya yang diungkapkan tadi betul. Memang fitur 10% co-insurance ini datang dengan maksimal 300.000 untuk sekali rawat jalan dan 3 juta untuk sekali rawat inap. Sebenarnya kalau kita lihat secara statistik, bahwa klaim atas penyakit yang sangat kronis, misalnya kanker atau serangan jantung, itu sekali perawatan bisa ratusan juta. Bahkan di kami ada juga yang sekali perawatan sampai miliaran. Menurut saya jika kita bandingkan maksimalnya lah ya 3 juta dibandingkan dengan ratusan juta, sebenarnya porsinya ini sangat kecil sekali sih, Mbak. Maksimal 3 juta itu yang dibayarkan oleh nasabah kan. Betul. Ketika sudah melewati perawatan itu atau operasi itu misalnya. Betul. Gitu ya. Okay. Betul. Jadi sebenarnya menurut kami ini merupakan jumlah yang relatif sangat kecil lah dibandingkan dengan manfaat yang bisa diterima oleh nasabah sebenarnya. Iya. Ya kita lihat saja perkembangannya. Akan ada update lagi kah? Udah ada obrolan lagi dengan regulator? Sesuai dengan update terakhir bahwa peraturan OJK ini ditunda sampai adanya nanti peraturan OJK. 2026 kah? Kemungkinan besar ya. Karena kemarin sifat aturan tersebut masih dalam bentuk surat edaran. Iya. Jadi level tertingginya kan sudah masuk ke peraturan ya. Iya. Nah, jadi ini masih dalam tahap pembentukan peraturan OJK yang akan membahas poin-poin ini sebenarnya. Ya. Kalau dari kacamata ekosistem dan proporsi gitu, itu semua terlihat masuk akal. Tapi kan ketika kita ngomongin personal budget dari setiap rumah tangga kan beda-beda ya Mas. Maksudnya ada yang melihat
aku tahu sih manfaatnya, tapi ini masih berat buatku untuk bayar premi bulanan X atau per tahunnya X gitu. Apa yang Mas mau share ke kami-kami ini nih, yang entah itu mau berganti atau belum punya sama sekali, mau beli gitu. Biar sesuai profil dan juga sesuai dengan personal finance, kondisi personal finance kita. Sebenarnya dari saya sih ada 2 opsi lah ya yang bisa di-explore oleh teman KBR. Yang pertama tentu plan dari suatu produk asuransi kesehatan cukup variatif. Mungkin yang paling murah ada yang pertanggungannya hanya ada di Indonesia saja, dan bahkan ada yang menawarkan sampai 3-4 tempat tidur dalam satu kamar. Okay. Itu secara harga premi asuransi kesehatan relatif cukup murah sih Mbak. Tentu mungkin yang punya extra budget bisa membeli yang lebih mahal, pertanggungan bisa sampai seluruh Asia, dan 1 tempat tidur. Tentu itu akan mahal sekali preminya. Nah, opsi kedua yang bisa dieksplor adalah banyak produk asuransi kesehatan sekarang yang sudah menjual dengan fitur co-insurance atau deductible. Itu gimana tuh Mas? Jadi kalau konsep deductible adalah jumlah tertentu yang harus dibayar oleh nasabah dulu. Nah, jumlah tersebut bisa dalam rupiah sebenarnya. Contohnya misalnya deductible 10 juta. Okay. Jadi jika ada rawat inap, nah itu 10 juta harus dikeluarkan dulu oleh si nasabah. Jika lewat, baru perusahaan asuransi akan ikut membayar. Oh, sistem reimbursement tapi nggak ke kantor ya, ke perusahaan asuransi tempat kita punya premi gitu ya. Betul. Fitur ini tentu dapat menurunkan premi secara cukup signifikan. Dan sebenarnya sangat-sangat membantu bagi orang yang sudah memiliki perlindungan dari kantor. Karena 10 jutanya itu bisa dioper ke kantor sebenarnya. Ada hacknya nih langsung. Betul. bisa ya. Betul. Jadi ada koordinasi manfaat antara beberapa perlindungan yang kita miliki dari BPJS, perlindungan dari kantor, dan juga produk yang kita beli secara pribadi. Oke, jadi kalau boleh request nih ya sama pemerintah, regulator untuk regulasi yang lebih ajak biar ekosistemnya sehat lah gitu. Mas mau bilang apa? Sebenarnya pelaku atau pihak yang berkepentingan dalam bisnis asuransi kesehatan ini sangat-sangat luas. Jadi tidak hanya perusahaan asuransi kesehatan ataupun regulator finansial seperti OJK. Karena di sini juga terlibat dari penyedia fasilitas kesehatan sebenarnya. Dan juga Kemenkes sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita belajar dari tetangga kita di sebelah ya. Mana nih? Malaysia atau Singapura? Malaysia dan Singapura. Oh, dua-duanya. Oke. Di mana di 2 negara tersebut sebenarnya tarif-tarif dokter, kemudian juga harga-harga biaya perawatan, itu mereka ada aturan dan juga ada pedomannya, Mbak. Artinya kayak ada range tir bawah sekian, tir atas maksimal sekian gitu. Betul. Ini tentu sangat membantu sekali karena pengobatan dan perawatan di rumah sakit menjadi transparan. Hal tersebut saya rasa tidak bisa kita temukan di Indonesia. Wow, jadi rumah sakit bisa punya keleluasaan. Oh, kalau konsultasi sama dokter C, wah bisa tak terhingga tuh sebenarnya. Betul. Oke. Betul. Ya. Padahal kami rasa ini bisa sangat membantu sekali. Tidak hanya membantu sebenarnya bagi kita perusahaan asuransi, tapi juga membantu mayoritas orang yang mungkin masih belum memiliki asuransi kesehatan. Karena ketika harga menjadi transparan, maka sebenarnya lebih sehat lah kompetisinya. Sekarang lebih paham sih. Iya sih, kalau aku juga jadi nasabahnya gitu ya. Oh, kira-kira kalau konsultasi ke dokter ya sekian sampai sekian nih maksimalnya gitu. Jadi kebayang ya? Betul. Oke. Ini diharapkan ya? Betul, diharapkan. Semoga disegerakan nih. Kalau boleh request. Terima kasih Bapak-Bapak yang semoga melihat episode ini. Ada lagi yang Mas mau sampaikan ke teman-teman KBR nih soal pentingnya proteksi, asuransi kesehatan in this economy? Ya, buat teman KBR, saya rasa produk asuransi kesehatan menjadi produk asuransi
pertama yang harus kita miliki semua sebenarnya. Karena kita tahu perawatan atau pengobatan atas penyakit kronis maupun penyakit ringan harganya itu semakin mahal sebenarnya. Jadi untuk mengeluarkan atau menyisihkan uang sedikit untuk membeli produk asuransi kesehatan, menurut saya itu sangat worth it sekali. Ketimbang nanti ketika kejadian itu akan sangat mengganggu financial planning yang sudah kita lakukan mungkin dari dulu. Tiba-tiba tabungan bisa hilang seketika karena suatu kejadian penyakit yang tentu kita tidak tahu kapan akan terjadi. Makasih Mas Michelle. Saya Bu Rendita pamit, kita ketemu di episode Uang Bicara berikutnya. Bye. Bye.